Halo, halo, halo. Berjumpa lagi. Kali ini bahas pikiran-pikiran apa ya? Oke. Pada kesempatan kali ini, yang penting temanya adalah tetap bertemakan pelatihan pendidikan tentang pikiran dan perasaan. Pikiran, lalu pengaplikasian ke dalam realitas sehari-hari. Kita aplikasikan, kita biasakan di realita kita sehari-hari. Kenapa selalu pikiran dan pikiran? Ya karena gerakan kita, aktivitas kita, ya semuanya adalah ditentukan dari isi di dalam pikiran kita sendiri. Di pikiran kita program dari perilaku kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, semuanya ditentukan oleh pikiran kita sendiri. Yang saya pelajari begitu. Yang saya pelajari, yang saya praktekkan, ya, yang saya latih setiap hari, yang saya pelajari lama, ya. Memang pikiran adalah sumber dari aktivitas kita sehari-hari. Kita mudah marah, mudah emosional, ya, mudah meluap-luap sama orang. Itu juga ditentukan dari isi di dalam pikiran kita sendiri. Jadi orang emosional, orang mudah emosi, orang mudah marah-marah itu bukan karena keturunan, ya, bukan karena keturunan, tapi karena kebiasaan yang tanpa disadari dari kecil. Jadi kalau kita lahir di keluarga orang-orang yang mudah marah, orang-orang yang mudah emosionalnya tinggi, dan kita dari kecil dekat dengan keluarga yang mudah marah-marah, otomatis isi pikiran kita, program-program pikiran kita juga tertular gitu. Jadi bukan karena keturunan. Banyak sih orang yang anaknya orang tuanya mudah marah, mudah emosional, tetapi dia biasa-biasa saja, dia orangnya slow, karena dia dari kecil hidup di lingkungan yang bisa dibilang tidak mudah marah-marah gitu loh. Jadi bukan keturunan orang yang mudah marah terus anak tersebut nanti dewasanya menjadi suka marah-marah, ya enggak gitu juga. Sebetulnya bukan karena keturunannya, tapi karena kebiasaannya sehari-hari melihat perilaku seperti itu. Karena kebiasaannya melihat perilaku yang mudah marah-marah, mudah emosional, karena saking seringnya seperti itu, maka
seorang anak dari kecil hingga tumbuh dewasa dia terbiasa dengan hal yang seperti itu, jadi dia pun menjadi manusia yang mudah marah-marah. Ini kembali lagi ke isi pikirannya. Isi pikirannya dari kecil, kalau terbiasa menyaksikan hal-hal seperti itu dari kecil, tanam di pikiran bawah sadar, menjadi sebuah karakter, Kalau kita mau merubah diri yang tadinya mudah marah-marah, yang tadinya mudah emosional, caranya merubahnya ya kalau kita nggak latih, kalau kita nggak biasakan setiap hari, kalau kita nggak latih, maka kita akan terus-menerus seperti itu. Atau kita cari pergaulan orang-orang yang tidak gampang marah, orang-orang yang pola pikirnya lebih dingin ya. Kita bisa sering bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, maka tanpa disadari ya bisa merubah karakter kita yang sudah tertanam bertahun-tahun. Yang pernah saya pelajari dan yang saya amati ya begitu, pola hidup kita ya seperti itu. Orang yang suka marah-marah itu karena dia belum menemukan indahnya damai, indahnya sifat sabar gitu. Kalau sudah menemukan indahnya damai, indahnya sifat sabar, orang dengan kebiasaan seperti itu, membiasakan diri seperti itu akan menjadi refleks dalam kehidupannya sehari-hari ya. Ya kurang lebihnya begitu, jadi siapapun dan dimanapun berada, ayo saudara-saudaraku, rekan-rekan, latih diri kita untuk lebih mudah senyum ya, mudah bergembira, tidak gampang marah-marah ya, tidak gampang emosional ya. Kita latih pikiran kita untuk lebih adem, lebih damai. Kita latih pikiran kita lebih tenang ya, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan lingkungan ya, tidak gampang menyalahkan siapapun. Ya, kira-kira begitu. Yang saya pelajari begitu, maka yang saya bagikan di video-video saya adalah hasil dari apa yang pernah saya pelajari, yang pernah saya amati, juga yang saya praktekkan, yang saya latih ke diri saya sendiri. Oke, terima kasih. Semoga rekan-rekan, saudara-saudaraku dimanapun berada, yuk hati-hati dengan cara kita berpikir, cara kita memandang hidup,
cara kita memandang dunia. Karena cara kita memandang hidup, cara kita memandang dunia itu adalah jalan cara kita memandang, cara kita menilai, cara kita melihat Maha Kasih-Nya yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih, salam keajaiban, dan thank you.